Halo, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019, NIM 1905076051, dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, Desi kembali akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah apresiasi puisi. Kali ini kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu mengenai hubungan intertekstual pada puisi dan latar belakang sosial budaya, di mana materi ini sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 8. Sebelumnya, Desi memohon maaf dikarenakan video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Dikarenakan kondisi mata Desi yang kurang baik, maka pada video kali ini sistemnya berupa podcast. Jadi, walaupun demikian, Desi harap semangat teman-teman tidak bakal luntur untuk mendengarkan materi ini ya sampai habis. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung stay tune di slide selanjutnya. Stay tune terus. Hubungan intertekstual pada puisi. Sebelumnya, kita perlu dulu mempertimbangkan atau mendengarkan pendapat dari ahli. Yang pertama itu pendapat dari Rivatere pada tahun 1987. Berdasarkan prinsip intertekstual, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivatere, sajak berupa bermakna penuh dalam hubungannya dengan sajak lain, baik dalam persamaannya maupun dalam perbedaannya. Dalam artian, sajak baru bermakna secara sepenuhnya setelah diketahui hubungannya dengan sajak lain yang menjadi latar penciptaannya. Di samping ini, suasana sajak akan menjadi lebih terang, kiasan-kiasannya menjadi lebih dapat dipahami. Sajak yang menjadi latar penciptaannya disebut hipogram. Nah, dari pengertian ahli Rivatere ini, dapat kita tarik benang merah atau kita tarik kesimpulan, hubungan antar intertekstual pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna dalam puisi karena terjadinya penyerapan makna pada puisi lain. Dalam menganalisisnya, hubungan intertekstual pada puisi harus diselidiki dari seluk-beluk penulisnya, sehingga dapat menyambungkan benang merah atau penyebab terjadinya hipogram. Cek, pada masih semangat nggak nih? Desi harap teman-teman dapat tetap semangat hingga akhir video ini. Oke, kita lanjut. Kali ini kita masuk ke materi hubungan intertekstual pada sajak kusangka karya Amir Hamzah dan sajak penerimaan karya Khairil Anwar. Di sini ada 4 hubungan intertekstual. Yang pertama, sajak Khairil Anwar merupakan penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Yang kedua, hubungan intertekstual dari sajak kusangka Amir Hamzah merupakan tantangan terhadap sajak penerimaan karya Khairil Anwar. Yang ketiga, Khairil Anwar tetap menggunakan bahasa keseharian, sedangkan Amir Hamzah menggunakan bahasa kiasan dalam pengungkapannya. Yang keempat, Amir Hamzah menggunakan ekspresi romantik secara metaforis alegoris, sedangkan Khairil Anwar dalam sajaknya berpandangan realistik. Jadi, teman-teman dapat diambil kesimpulan atau benang merah bahwa hubungan intertekstual dalam sajak penerimaan karya Khairil Anwar merupakan tantangan terhadap sajak kusangka karya Amir Hamzah. Kedua penyair itu memiliki pandangan yang berbeda. Bisa dilihat dari sajaknya, yaitu Amir Hamzah dalam sajak kusangka sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mengambil si gadis untuk dijadikan kekasih atau istri. Sebab si gadis sudah tak suci lagi. Sedangkan Khairil dengan sikapnya yang realistik mau menerima si gadis atau wanita kembali, meskipun telah pernah dijamah oleh laki-laki lain selain si aku. Namun, si wanita mesti mutlak menjadi miliknya, tanpa harus berbagi dengan cermin sekalipun.
kita lanjut ke materi kedua, yaitu hubungan intertekstual Padamu Jua karya Amir Hamzah dengan Doa karya Khairil Anwar. Tunggu dulu nih, dari dua judul sajak ini, sudah pada tahu belum apa sih tema yang diangkat dari dua penyair ini? Nah, mungkin karya Khairil Anwar ini kita tentu tahu dari judulnya saja sudah yang signifikan dengan dengan Tuhan. Sedangkan karya Amir Hamzah dengan judul sajaknya Padamu Jua, tentu kita harus perlu membaca sajaknya dulu agar tahu tema apa yang diangkat oleh penyair. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya. Di sini ada 4 hubungan intertekstual dalam dua sajak ini. Yang pertama, kedua puisi berisikan pesan mengenai kembalinya diri pada Tuhan dengan penggambarannya masing-masing. Yang kedua, Amir Hamzah menggambarkan Tuhan atau engkau sebagai kendil atau lilin gemerlap, yang kemudian ditransformasikan oleh Khairil sebagai kedip lilin di kelam sunyi. Walaupun terdapat persamaan ide, kedua sajak memiliki perbedaan dalam pengekspresiannya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tanggapan terhadap Tuhan atau wujud Tuhan. Amir mengekspresikan Tuhan sebagai kekasih seperti manusia, wadah, gadis pencemburu, juga ganas. Sedangkan Khairil mengekspresikan adanya jarak antara Tuhan dan hamba, aku dan engkau, yang memiliki kekuasaan yang mutlak, memancarkan cahaya dan menerangi hati manusia. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu mengenai hubungan intertekstual dalam sajak Matamu karya Amir Hamzah dengan sajak Putih karya Khairil Anwar. Di sini ada 3 hubungan intertekstual. Yang pertama, sajak Amir Hamzah merupakan hipogram dari sajak Khairil Anwar, sedangkan sajak Khairil Anwar merupakan transformasi sajak Amir Hamzah. Namun, walaupun demikian, masih terdapat perbedaan dari kedua sajak ini, yaitu perbedaannya terletak bagaimana cara mengekspresikan gagasan dan dalam menanggapi masalah. Yang kedua, sajak-sajak tersebut menunjukkan adanya persamaan tema, cerita, dan situasi. Adanya persamaan ini bisa saja dikatakan ketidakbetulan, tetapi bisa juga dikatakan adanya hubungan hipogram dari kedua sajak ini. Kemudian yang ketiga, sajak Amir Hamzah penuh dengan ketegangan, sedangkan sajak Khairil Anwar mengandung kegelisahan. Oke, kita masuk ke materi keberapa nih? Yaps, materi keempat, yaitu mengenai hubungan intertekstual sajak Khairil Anwar dengan sajak-sajak para penyair sesudahnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Khairil Anwar merupakan penyair pelopor pada angkatan 45. Sajak-sajaknya banyak sekali mempengaruhi sajak-sajak penyair sejaman dan sesudahnya. Oleh karena itu, seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya, perlu dilihat hubungan intertekstualnya dengan sajak Khairil Anwar. Yang berikut dibicarakan hubungan intertekstual sebuah sajak Khairil Anwar yang merupakan hipogramnya dengan sajak-sajak penyair sesudahnya. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai latar belakang sosial budaya. Menurut Teyu, pada tahun 1983, untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak, analisis tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan budayanya.
Karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Menurut Abrams, tahun 1981. Hal ini mengingat bahwa sastrawan itu adalah anggota masyarakat, maka ia tidak dapat lepas darinya. Latar sosial budaya itu terwujud dalam karakter tokoh-tokoh yang dikemukakan, sistem kemasyarakatan, adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Untuk memahami dan memberi makna sajak yang ditulis oleh penyair Sunda, Bali, Jawa, Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, Sulawesi Selatan, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang sosial budayanya yang melatarinya. Misalnya nih, untuk memahami sajak Linus Suryadi yang berlatar budaya wayang, maka pembaca harus mengetahui wayang dalam Asmaradana yang diceritakan pada episode Ramayana. Asmaradana adalah nama sebuah tembang Jawa yang berisi cerita percintaan. Nah, materi tadi merupakan materi penutup pada video kali ini. Desi harap materi yang Desi jelaskan ini dapat membantu teman-teman, terutama dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sastra. Desi mohon maaf karena dalam video kali ini Desi tidak bisa menampilkan wajah dikarenakan kondisi mata Desi yang kurang baik. Dan Desi juga mohon maaf bila selama video ada kesalahan kata, pengucapan, penulisan, dan perbuatan. Dan pesan Desi untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan, stay safe, jangan lupa tersenyum, bersyukur, dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Desi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.